Shalom, perkenalkan nama saya Chelsea Salu. Saya berasal dari Lobu, Minahasa Tenggara, daerah Sulawesi Utara. Saat ini, saya rindu membagikan kesaksian bagaimana Tuhan menjawab doa di tengah-tengah pergumulan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat yang indah ini, kami rindu mendengarkan kesaksian. Kami percaya bahwa melalui kesaksian ini, Tuhan boleh menguatkan iman kami, bahkan Tuhan boleh menuntun kami untuk melihat kepada Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat, bukan hanya untuk hamba-Mu, tetapi juga untuk mereka semua yang mendengarkan kesaksian ini. Kami berdoa dan memohon ini dalam nama Yesus. Amin. Pada tahun 2019, saya berada di satu daerah untuk menjalankan pelayanan masyarakat. Dan di sana saya tidak sendiri, saya bersama-sama dengan teman pelayanan. Beberapa bulan pelayanan kami, teman saya ini mengalami sakit. Pada waktu itu, kami berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana, apa yang dapat kami lakukan untuk menolong teman saya ini? Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke kota, mencari rumah sakit untuk memeriksakan kondisi teman saya. Ketika tiba di rumah sakit, diperiksa bahwa ternyata teman saya ini mengalami sakit yang cukup parah dan dia harus segera dioperasi. Pada waktu itu kami bergumul karena kami jauh dari keluarga. Namun kami harus mengambil keputusan segera untuk apakah mau dioperasi atau tidak. Puji Tuhan, pada waktu itu kami setuju dan operasinya bisa berjalan dengan baik. Setelah operasi selesai, beberapa waktu masa pemulihan teman saya ini, kami kembali ke kampung untuk melanjutkan kembali pelayanan. Beberapa bulan pelayanan kami berjalan di sana. Tiba-tiba teman saya ini kembali mengeluhkan sakit. Ketika dia sakit pada waktu itu, kami kembali berdoa kepada Tuhan. Dan kami kembali lagi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Setelah diperiksa kami kembali dan melanjutkan pelayanan. Beberapa waktu kemudian, dia mengeluhkan sakitnya lagi. Dan kami harus kembali lagi ke rumah sakit untuk memeriksa. Begitu beberapa kali kami harus bolak-balik ke rumah sakit. Sampai suatu saat, saya melihat bahwa teman saya ini, dia bukan sembuh, tetapi malah semakin parah. Pada waktu itu kami berdoa bersama, dan kami meminta hikmat dari Tuhan, apa yang dapat kami lakukan pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan seperti berbicara dalam hati saya, tidak perlu ke rumah sakit. Tapi di tengah-tengah mengambil keputusan untuk tidak pergi ke rumah sakit waktu itu, saya bergumul, Tuhan, apa yang dapat saya lakukan untuk boleh menolong teman saya ini? Ketika berdoa, Tuhan memberikan saya hikmat untuk melakukan sesuatu. Pada waktu itu, di saat teman saya ini sementara menjerit kesakitan, saya melakukan sesuatu, yaitu saya mengambil satu buah dan membuatnya menjadi jus. Ketika membuat ini menjadi jus, saya berdoa kepada Tuhan. Dalam pikiran saya bicara seperti ini. Ini hanya buah biasa. Dan tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari buah ini untuk bisa menyembuhkan teman saya yang sementara sakit parah waktu itu. Tetapi ketika saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan meyakinkan hati saya bahwa berikan itu kepada teman saya. Benar, ketika saya berikan itu kepada teman saya, kami berdoa bersama-sama. Setelah berdoa, teman saya minum jus ini. Beberapa menit ketika dia minum, dia beristirahat. Dia tidur. Beberapa jam dari istirahatnya, dia bangun dan dia datang kepada saya. Dia katakan bahwa sakitnya sudah hilang. Dia sudah merasakan lebih baik. Dia sudah merasa lebih sehat. Saudara-saudara, ketika saya mendengarkan ucapan ini, hati dan pikiran saya terangkat kepada Tuhan. Tuhan, ternyata Dia mengajari saya dan teman saya ini untuk bergantung kepadanya. Bukan bergantung kepada usaha manusia, bukan bergantung kepada diri sendiri,
untuk mendapatkan kesehatan dan kekuatan. Saudara-saudara, pada waktu itu kami berdoa bersama, dan kami mengingat bahwa ternyata pada waktu itu Tuhan tahu pergumulan teman saya, bahkan Tuhan tahu pergumulan hati kami. Dan ketika kami berdoa, Tuhan menjawab doa kami melalui barang yang sederhana, yang dalam pemikiran saya secara pribadi mustahil untuk teman saya ini bisa sembuh hanya melalui buah yang sederhana ini. Tetapi itulah Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan ayat di dalam Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Inilah janji Tuhan. Ketika kita datang mencari Tuhan, maka Tuhan akan ada di sana untuk kita. Setiap permohonan kita Tuhan akan dengar. Tetapi di balik jawaban yang Tuhan akan berikan akan ada ujian, di mana Tuhan mau meyakinkan kita bahwa hanya mengandalkan Tuhan saja kita bisa mendapatkan kekuatan. Semoga melalui kesaksian ini kita boleh dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesaksian yang boleh dibagikan pada sore ini. Kami percaya bahwa Tuhan rindu untuk kami lebih percaya lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada untuk kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bergantung kepadamu sepenuhnya melalui doa-doa kami, percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan, kami tetap serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bermohon di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.